Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Syifa Kalia Putri Artari dengan NIM 2451671111004, dan teman-teman saya, silakan. Ya, kenalkan saya Panji Biasa Adrin dengan NIM 245100607111008. Perkenalkan, nama saya Nadif Zaul Haq Widianto dengan NIM 245100600111018. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu berupa tugas besar yang akan saya share screen. Baik, di sini tugas besar kita yaitu tentang membuat aplikasi yang bernamakan MicroDilute, yaitu aplikasi penghitung jumlah mikroba dalam proses pengenceran. Melalui dari pendahuluannya, latar belakangnya, dalam dunia teknik bioproses, menghitung jumlah mikroba merupakan aspek yang sangat penting, terutama dalam kegiatan seperti fermentasi, biokonversi, dan pengolahan limbah. Mikroorganisme berperan sebagai agen biologis utama yang sangat mempengaruhi keberhasilan serta efisiensi proses-proses tersebut. Oleh karena itu, mengetahui jumlah mikroba secara tepat menjadi hal krusial untuk menjaga kondisi proses tetap optimal. Namun, dalam praktiknya, jumlah mikroba dalam satu sampel seringkali sangat banyak sehingga sulit untuk dihitung secara langsung. Untuk mengatasi kendala ini, biasanya digunakan metode pengenceran bertingkat, di mana sampel diencerkan secara bertahap hingga jumlah mikroba dapat dihitung secara manual melalui koloni yang tumbuh di media padat. Berdasarkan kebutuhan dan keakuratan dan efisiensi dalam perhitungan tersebut, dikembangkanlah sebuah aplikasi sederhana yang dirancang untuk membantu menghitung jumlah mikroba asli berdasarkan hasil pengamatan dari sampel yang telah diencerkan. Aplikasi ini dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan meminimalisirkan kesalahan. Bernama MicroDilute. MicroDilute ini berasal dari kata mikro yang artinya kecil dan dilute yang artinya pengenceran. Maka dari itu, MicroDilute dapat dikatakan sebagai suatu proses pengenceran dalam skala kecil. Aplikasi MicroDilute ini memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan, khususnya yang berkecimpungan di bidang teknik bioproses. Untuk menjalankan aplikasi ini, pengguna hanya perlu memasukkan dua data utama. Pertama, data jumlah mikroba, yaitu angka dalam bentuk bilangan bulat yang menunjukkan jumlah koloni mikroorganisme yang tumbuh setelah proses inkubasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suharman, nilai ini umumnya diperoleh dari hasil pengamatan laboratorium dengan metode plate count yang merupakan teknik standar dalam menghitung mikroba viable. Kedua, yaitu faktor pengenceran, yaitu angka dalam bentuk desimal atau bulat yang menunjukkan tingkat pengenceran sampel sebelum dilakukan perhitungan, misalnya 10, 100, atau 1000. Nilai ini mencerminkan berapa kali sampel telah diencerkan untuk mempermudah perhitungan jumlah koloni yang akurat di media agar, dengan mengalihkan jumlah koloni yang teramati dengan faktor pengenceran, pengguna dapat memperkirakan jumlah mikroba asli dari sampel awal secara lebih efisien dan sistematis. Adapun perhitungan sebagai berikut, yaitu hasil sama dengan jumlah mikroba dikali 1 per faktor pengenceran. Rumus ini digunakan untuk memperkirakan jumlah mikroba asli dan mengalihkan jumlah koloni yang terhitung dengan kebalikan dan tingkat pengenceran. Dengan begitu, kita bisa mengatasi konsentrasi mikroba sebenarnya dalam sampel awal. Kehadiran aplikasi ini tentu sangat membantu karena mampu mempercepat proses perhitungan yang sebelumnya memerlukan waktu dan ketelitian tinggi jika dilakukan secara manual. Aplikasi ini dibuat dengan desain yang menarik dan mudah digunakan karena sudah dilengkapi dengan antarmuka grafis tampilan yang sederhana namun rapi mendukung pengguna di lingkungan akademik, baik untuk kegiatan praktikum maupun penelitian. Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan database sehingga setiap data input dan hasil perhitungan bisa langsung tersimpan otomatis. Fitur penyimpanan ini sangat berguna karena memudahkan pengguna untuk melihat kembali data sebelumnya, membuat laporan, atau melakukan analisis lanjutan tanpa perlu mencatat ulang secara manual. Selanjutnya, ada algoritma yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, ini adalah gambaran besar dari program yang kita buat. Pertama, kita memulai aplikasinya, lalu kita login
dengan memasukkan username. Setelah login, kita akan menginput jumlah koloni mikroba yang telah kita hitung dan faktor pengenceran. Setelah itu akan diproses dengan rumus TPJ sama dengan jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Setelah itu akan menampilkan jumlah mikroba yang telah diproses tadi. Setelah itu akan muncul pilihan untuk save. Bila kita memilih yes, akan menyimpan database dalam bentuk tabel. Apabila no, akan ada pilihan lagi untuk mengclear. Apabila yes, kita akan mengclear perhitungan dan kembali ke input yang kita inginkan. Apabila no, juga akan langsung kembali ke perhitungan input. Setelah kita meng-save, akan ada pilihan untuk kembali. Bila kita klik yes, akan kembali menuju input jumlah koloni dan faktor pengenceran. Apabila kita no, akan selesai. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan aplikasinya oleh Panji. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama ada Python yang untuk login, terus fungsinya ini setup UI, ini fungsi setupnya. Ya, sampai sini. Yang kedua ada fungsi untuk animasi ketika perpindahan window. Tiga ada fungsi untuk perpindahan dari window pertama yang login menuju ke window perhitungan. Baik, ya untuk percabangannya di sini ada dev toggle form. Ini sini ya, percabangan untuk toggle antara form register dan login. Jika widget 2 form register terlihat, maka akan fade out animasinya ke widget 3 form login. Jika widget 3 form login terlihat, maka akan fade out ke widget 2 form register. Baik, untuk Python kedua ini window perhitungannya. Yang pertama fungsinya sama seperti tadi. Yang pertama fungsi dev setup UI ini. Yang kedua ada fungsi translate UI di sini untuk input datanya sekaligus tombolnya dikonekin. Yang ketiga ada fungsi perhitungannya, perhitungan faktor. Nah, ini untuk percabangannya faktor pengenceran if faktor a string oke. Dan yang ini dev save result fungsinya untuk menyimpan ke database. Untuk perulangan ada di dalam database ini.
ketika untuk mencoba menyimpan database dari for attempt in rank. Nah, terus di sini ada fungsi clear table. Ketika diklik clear, tabelnya akan dibersihkan, clear, dihapus. Kemudian ada fungsi update table. Ini fungsinya untuk mengupdate data yang baru masuk ke data yang tadi disimpan. Terus di sini ada fungsi back to main, yang dimana ini fungsinya kembali ke window yang pertama, yang ini, window login. Dan di sini juga ada definisi animasinya. Oke. Untuk yang ini Python gambar backgroundnya. Sekarang kita coba jalanin. Oke, pertama masukin nama dulu, terus name. Email, password, confirm password, register. Di sini login. Login, masuk ke Windows perhitungan. Yang pertama kita masukin jumlah koloninya, misalkan 245. Kemudian kita pilih faktor pengenceran, misalkan kita pilih 10 pangkat min 5. Kita hitung, perhitungan bakal masuk ke dalam tabel. Terus ketika mencet clear akan hilang. Masukin lagi intinya. Hitung. Untuk menyimpan tinggal klik simpan. Data has been saved. Oke, data ke save. Kita lihat di database-nya. Ya, sudah masuk ini. Nah, ketika diklik ke back akan kembali ke window login register. Ya, mungkin itu saja dari demo aplikasinya. Kayak saya kembalikan ke teman-teman saya. Jadi kesimpulannya adalah MicroDeload adalah aplikasi GUI sederhana untuk menghitung jumlah mikroba asli dalam sampel hasil pengenceran. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan di bidang bioproses, seperti fermentasi atau pengolahan limbah. Aplikasi ini akan memerlukan pengguna untuk menginput dua hal, yaitu jumlah koloni mikroba dan faktor pengenceran. Rumus yang akan kita gunakan yaitu jumlah mikroba sama dengan jumlah koloni dikalikan 1 per faktor pengenceran yang telah kita pilih. Setelah kita proses, akan muncul sebuah tabel serta satuannya yang akan disimpan juga dalam bentuk tabel pada database yang telah kita buat. Mungkin cukup sekian dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.